Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang metok. Oke, Polo-Polo, di video kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita tentang orang yang mungkin kalau di dunia ini ada lomba temperamental gitu. Ini orang juara mungkin. Dan aku harap melalui cerita ini Polo-Polo juga bisa merasakan seberapa gilanya ini orang dan seberapa temperamentalnya ini orang. Tapi aku tetap berharap puasa Polo-Polo berjalan dengan lancar. Oke, langsung kita mulai video hari ini. Oke, Polo sebelum lanjut ke ceritanya lebih lanjut lagi, aku mau memperkenalkan satu game yang akhir-akhir ini menurutku menarik dan aku suka. Namanya ini adalah Honkai Star Rail, dan ini sebenarnya merupakan game yang juga dibuat oleh perusahaan bernama HoYoverse. Ini sama dengan perusahaan yang dulu itu bikin game namanya Genshin Impact. Nah, kebetulan sekarang ini mereka lagi ada anniversary versi 2.1. Versi kali ini banyak karakter baru di Penacony dan juga latar tempat. Udah gitu, gameplaynya juga ada yang baru. Aktivitas barunya kayak Monopoly Galaxy, Clock Studios Theme Park, Anekdot dalam gelas, ekspansi gameplay menjadi kecil. Nah ini loh, mereka ini ada karakter baru yang tak tunjukkan sekarang ini di layar. Namanya Acheron. Karakter yang bintang 5 ini dirilis di fase 1. Jadi ceritanya Acheron ini wanita pendiam yang punya hati baik gitu. Dan di battle, Acheron ini termasuk tipe Lightning dengan buff Nihility. Dan kemampuannya burst damage yang sangat besar. Yo. Ada juga karakter bernama Aventurin, seorang direktur yang sembrono tapi pinter bergaul. Sama satu karakter lagi bernama Gallagher, tipe Fire dengan buff Abundance. Nah udah gitu, ini kan anniversary-nya Honkai Star Rail. Sehingga mereka ini lagi ngadain event online. Nah, untuk event online ya, kita ini bisa pergi ke 4 area tempat pameran tanpa keluar dari rumah. Dan bisa memainkan mesin capit di stasiun luar angkasa. Udah gitu, mereka juga ada kayak roda keberuntungan dan lain-lain. Oke, jadi buat Polo yang pengen hadiah karakter baru, gunakan kode yang ada di sini untuk mendapatkan hadiahnya dan juga mendapatkan Stellar Jade sebanyak 50. Oke Polo, jadi jangan sampai kelewatan klik link yang udah tak taruh di bawah untuk main Honkai Star Rail. Oke, jadi jangan sampai lupa download dan mari kita lanjut video hari ini. Kejadian yang mau aku ceritakan ini pertama kalinya itu terjadi di tahun 2000-an dan orangnya itu bernama Chon Byung-son. Chon Byung-son ini merupakan cowok yang lahir di Kabupaten Yeonggi di Provinsi Chungcheong Selatan dan dia ini merupakan anak bungsu. Nah, di atasnya ada satu orang kakak perempuan. Dan seperti yang bisa Polo bayangkan, biasanya pelaku kejahatan itu masa kecilnya itu ada cerita yang agak berbeda. Nah, sama seperti detektif Remit biasanya, tak ceritakan juga masa kecilnya Chon Byung-son ini. Chon Byung-son awalnya itu lahir di keluarga yang biasa, yaitu ada mama, ada papa gitu. Tapi mamanya itu meninggal saat Chon Byung-son ini berusia 5 tahun. Dan ayahnya itu langsung menikah lagi. Ya nggak langsung besoknya gitu nggak, tapi nggak lama setelah itu menikah lagi dengan seorang perempuan. Sehingga dia itu punya ibu tiri. Rasa sedih akan ibu kandungnya yang meninggal itu masih belum pergi, tapi ternyata ayahnya ini juga dipanggil oleh Tuhan. Sehingga di usia 6 tahun dia itu juga kehilangan ayah kandungnya. Jadi di usia 6 tahun ibu kandung dan ayah kandungnya itu sudah tidak ada. Jadi untuk bagian ini coba kita bayangkan betapa sedihnya untuk anak kecil kehilangan ayah dan ibu kandungnya dalam waktu 1 tahun. Dan karena ayahnya itu meninggal tidak lama setelah menikahi ibu barunya ataupun ibu tirinya itu nggak merasa ada ikatan gitu, sehingga Chon Byung-son dan kakaknya ini dikirim ke panti asuhan. Di panti asuhan dia itu ya sekolah biasa dari SD, SMP, sampai SMA kelas 1. Tapi di saat dia duduk di bangku SMA kelas 1, dia ini di drop out dari sekolahnya alias dikeluarkan. Dan barengan dengan itu, Chon Byung-son ini memutuskan untuk keluar nggak cuma dari sekolah, tapi juga dari panti asuhan. Dan tiba-tiba dia itu pindah aja ke Seoul. Kondisinya kakak perempuannya kan juga ada di panti asuhan ya toh. Nah, kakak perempuannya itu di panti asuhan, dia ini ya pokoknya keluar gitu aja dengan barang apa adanya, uang juga pas-pasan. Udah gitu kayak panti asuhan gini, kalau kamu sekali udah keluar itu susah gitu loh untuk masuk kembali biasanya. Tapi dia itu tetap memutuskan untuk keluar dan pindah ke Seoul membawa barang dan juga uang seadanya. Tentu aku juga kaget sama kayak Polo loh. Byung-son yuk tiba-tiba nang Seoul lah terus lapo nang kono. Lah katanya nggak punya uang juga, saudara juga nggak ada lagi mana. Dan karena Chon Byung-son ini pergi ke Seoul tanpa rencana, dia itu ke Seoul dan tinggal apa adanya. Tidur juga di emperan, di pinggir jalan, depan toko, pokoknya ada tempat yang bisa dia tiduri.
gratis, yaitu menjadi tempat tidurnya. Dan untungnya dia itu masih mencari pekerjaan. Dan awalnya dia itu menjadi pedagang kaki lima di Sijang Pyeonghwa, daerah Dongdaemun. Dan setelah itu dia juga sempat menjadi tukang semir sepatu, yang bersihkan sepatu itu loh. Dulu ada, sekarang mungkin dulu di Indonesia ada nggak ya? Kayaknya dulu ada deh di Indonesia. Ya, yang pokoknya bersihkan sepatu-sepatu gitu itu di daerah Yeongdeungpo ataupun Yeouido. Untungnya Chon Byung-son ini masih mau kerja, tapi pekerjaan yang dia pilih itu selalu pekerjaan-pekerjaan yang mudah, yang nggak membutuhkan kayak persyaratan ataupun skill khusus. Yang penting pokoknya dia bisa kerja dan bisa makan hari itu. Di sini mungkin banyak pol-pol yang mikir, oh berarti Chon Byung-son ini jadi orang yang mungkin nggak pandai secara akademis, tapi masih tekun dalam hidup, kayak tidak melakukan hal-hal yang jahat gitu ya mas. Mungkin ada yang mikir gitu. Enggak Rek. Dan mungkin karena kehidupannya juga sangat susah, dia ini pergi ke kantor polisi beberapa kali dengan gugatan penganiayaan dan juga pencurian. Tapi ini bukan kayak tindak kriminal yang besar, jadi dia pernah ditahan selama kayak 3 hari di kantor polisi. Jadi nggak terlalu parah gitu, tapi adalah onar gitu di dalam hidupnya. Dan suatu hari Byung-son itu duduk terus mikir, kerja apa ya yang makan itu nggak usah terlalu khawatir, bisa makan agak nyantai. Kepikiran pekerjaan biksu. By the way, ini tidak merendahkan pekerjaan biksu ataupun agama sama sekali. Nah, dia itu kepikiran aja sehingga dia itu mikir, yos, aku tak belajar aja jadi biksu. Kalau jadi biksu kan pasti diberi tempat tinggal dan juga makan. Wah, beres ini. Dia mikirnya kayak gitu. Dan pada bulan Februari tahun 1997, beneran, Byung-son ini berhasil mendapatkan sertifikat menjadi seorang biksu. Waktu itu Byung-son ini berusia 49 tahun dan dia itu mendapatkan sertifikat ini resmi dari Ordo Ilbung Songgyo. Akhirnya Byung-son ini udah jadi biksu dan awalnya dia itu menjadi biksu seperti biasa. Dia itu pernah kerja di daerah provinsi Gangwon, habis itu juga pernah bekerja di tempat dia lahir, Chungcheong Selatan, juga pergi ke Chungcheong Utara. Tapi seperti yang aku udah sampaikan tadi, kan dia ini pengen jadi biksu bukan karena kayak panggilan dalam hidup ya, tapi untuk mencari makan, alias tujuannya itu nggak bener gitu. Dulu aku juga pernah pengen jadi dokter karena dokter itu terkesan kaya, tapi aku nyadar sebenarnya orang yang harusnya menjadi dokter adalah orang yang ingin menyelamatkan hidup orang lain ataupun orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaan saat mereka itu bisa mengobati penyakit orang lain, bukan orang yang ingin menjadi kaya melalui pekerjaan ataupun profesi dokter ini ya toh. Nah, sama, dia ini memilih menjadi biksu untuk makanan ya toh, bukan karena dia ini ingin menjadi seorang biksu ataupun memiliki makna panggilan dalam hidupnya. Sehingga dia ini mulai terlibat perkelahian dengan warga sekitar di tempat kerjanya. Jadi namanya biksu, tapi apa yang dia pelajari itu nggak diterapkan dalam hidupnya. Jadi namanya toh biksu, tapi tindakannya, perilakunya itu sama sekali tidak mencerminkan seorang biksu. Nah, karena saking parahnya, akhirnya dia itu diusir dan dikeluarkan dari kuil. Sehingga karirnya sebagai biksu itu berakhir pada bulan Februari tahun 2000. Ya, jadi bisa dibilang dia ini jadi biksu selama 3 tahun. Setelah berhenti menjadi biksu, dia ini mencari pekerjaan biasa lagi. Dan dia ini pindah ke daerah Incheon, ya tempat adanya airport itu, ke kota Incheon. Dan di situ dia ini bekerja di pusat kesehatan dan bertugas untuk memelihara dan menangkap anjing. Dan dari sini malapetakannya itu mulai terjadi. Kita langsung lompat ke tanggal 12 April tahun 2000. Itu merupakan hari Rabu dan di sore hari itu Byung-son itu lagi kerja biasa-biasa aja. Tapi di tempat kerjanya ini ada sedikit keributan. Nah, Byung-son yang awalnya kerja biasa aja, dia ya pengen tahu ya toh, namanya orang, kita kadang naik mobil ada kecelakaannya, pura-pura macet terus ngerem berhenti lihat sebelah terus gini ya toh. Nah, sama, dia juga pengen tahu apa yang bikin keributan di tempat kerjanya ini. Dan ternyata kebetulan waktu itu ada keributan beberapa orang diakibatkan padu ataupun dikenal sebagai go stop. Go stop, ya, go and stop, jalan dan berhenti. Jadi go stop ini merupakan mainan kartu tradisional di Korea yang sangat umum dimainkan, tapi ini juga sangat sering digunakan sebagai mainan untuk taruhan. Ya, nggak sampai judi. Ada orang yang menggunakan ini untuk judi, tapi ya untuk taruhan sebatas keluarga gitu, itu lumayan sering waktu kumpul keluarga. Tapi ini di tempat kerja kayaknya mereka itu melakukan taruhan dalam uang yang lumayan besar sehingga mereka ini mulai berantem dan mulai bertarung secara fisik juga.
Nah, mereka ini mulai berantem sehingga meja yang ada kartu ghost stopnya ini mulai bergoyang dan juga uang yang berada di meja itu. Byung-sun yang mengamati perkelahian itu, dia ngeliat, dia itu ngelihat ada uang jatuh senilai 2.500 won yang nggak besar. Tapi sama Byung-sun, yuk dia ambil juga uangnya, dikesak. Lumayan gratis. Bayangkan ya, ada 2 orang, mereka ini berantem gara-gara taruhan. Udah gitu, ada 1 orang itu ngambilin uang mereka. Lebih marah ya toh. Sehingga kita sebut saja rekannya itu A gitu ya. Bapak A ini ngamuk, "Woi, duitku itu. Kamu ini tiba-tiba kesini ngambil uangku. Kurang ajar ini." Ya iya toh, orang ini dia lagi tengkar sama temennya karena taruhan, uangnya diambil sama orang lain. Apa nggak kurang ajar, bayangkan? Iya toh. Dan normalnya kalau orang udah ketahuan nyuri gini kan, oh maafin dulu, sorry gitu, tak kira jatuh nggak ada yang punya, misalnya gitu kayak atau gimana. Byung-sun ini malah nolak dan malah kayak nantang gitu. Duh, uang segini aja kok. Kira mau gak punya uang, ini ambil. Malah kayak gitu. Sehingga ini aku nggak membenarkan apa yang dilakukan Pak A, tapi tak ceritakan berikutnya adalah Pak A ini ngamuk sehingga Byung-sun ini diseret keluar. Lalu kepalanya ini juga kayak dimasukkan ke ember karet dan dimarahi. Dan kondisinya fisiknya Pak A ini gede, sedangkan Byung-sun ini kayak tingginya itu cuma 160 cm. Udah gitu dimarah-marahi dan uang 2.500 tadi itu dilempar ke kepalanya Byung-sun. Jadi bayangkan ya, Byung-sun ini dibawa keluar, dimaki-maki, habis itu kepalanya dimasukkan ke dalam ember karet yang ada airnya, terus uangnya ini juga dilemparkan ke dalam ember itu. Dan selama ini terjadi, Byung-sun ini mungkin saking marahnya ataupun mungkin kondisi badannya yang udah tua, dia itu sempet pingsan sebentar, mungkin juga karena saking kagetnya. Dan seketika dia bangun, dia itu merasakan rasa marah yang begitu besar dan tentu pasti marah ya tuh, karena apa yang dilakukan Pak A ataupun rekannya ini sangatlah salah. Nah, Byung-sun akhirnya memutuskan untuk Pak A sehingga dia mencari pisau sepanjang 12 cm. Setelah Byung-sun cari, dia ini nemu pisaunya dan akhirnya dia ini mendekati Pak A untuk melakukan aksinya. Tapi untungnya kebetulan ada orang yang melihat itu dan menghentikan aksinya Byung-sun. Nah, yang menghentikan ini biar mudah kita sebut saja Pak B, rekan B ini yo. Rekan B ini menghentikan, Byung-sun, kamu ini marah, paham, tapi nggak boleh kayak gini. Byung-sun yang mendengarkan itu marahnya itu malah naik lagi. Bukannya di situ kayak mikir, iya ya, dulu waktu aku menjadi biksu kan aku diajari untuk tidak marah. Nggak sama sekali. Dia langsung, kurang ajar kamu. Tadi waktu aku digitukan kamu nggak bantu kok. Oh, kamu mau tak jadi korban. Langsung dia tusukkan pisaunya ini ke dadanya Pak B sebanyak 2 kali. Dan tentunya rekan kerjanya Pak B ini saking kagetnya itu dia teriak. Tapi untungnya Pak B ini berhasil melarikan diri dan selamat. Dan si A yang dicari Byung-sun itu juga mendengarkan teriakan itu. Nah, dia dengar teriakannya, dia lihat, wah, dia menyadari kalau Byung-sun itu marah dan dia adalah target yang sedang dicari. Nah, melihat itu, si A ini langsung berusaha melarikan diri. Tapi itu juga ketahuan sama Byung-sun. Akhirnya, si A ini lari tapi dikejar sama Byung-sun. Dan Byung-sun itu berhasil menangkap Pak A. Dan seketika ditangkap, Byung-sun ini menusukkan pisau 4 kali ke Pak A di bagian dada dan kepala. Sehingga Pak A meninggal langsung di tempat itu. Setelah melakukan pembunuhan yang pertama, di sini Byung-sun itu bukannya kayak ini kayaknya aku kelewatan. Nggak, dia itu malah mikir, ini kan aku kebetulan udah melakukan aksi pertama. Siapa ya enaknya yang tak jadikan korban kedua? Jadi rasa marahnya itu bukannya turun, tapi malah naik lagi. Dan di situ dia ini teringat dengan seseorang. Orang yang muncul di benaknya Byung-sun ini merupakan seorang laki-laki, kita sebut saja Pak C kali ini. Dia ini berusia 49 tahun dan bekerja di bar yang terletak dengan jarak 1,9 kilometeran. Bapak C ini siapa? Kok tiba-tiba muncul ini? Gimana ceritanya? Apa hubungannya? Nah, Pak C ini adalah orang yang punya toko bar ini, dan dulu waktu Byung-sun ini bekerja sebagai pedagang, dia ini kan jualan di depan toko orang ya toh. Nah, Pak C ini dulu itu nggak suka banget sama Byung-sun dan selalu bilang, oh gara-gara kamu tamunya itu nggak mau ada yang masuk ke toko saya. Jadi dia ini orang yang punya toko dan selalu memarahi Byung-sun yang jualan di dekat tokonya gitu. Dengan alasan bisnisnya Pak C ini terganggu oleh Byung-sun. Nah, sehingga Byung-sun ini memiliki rasa dendam.
di dalamnya, dan kali ini dia datang mencari Pak C untuk membalas rasa dendamnya ini. Oke, jadi Byung-sun ini pergi ke tokonya Pak C, dan karena ini merupakan bar, tokonya itu masih belum buka, bukanya itu agak malam. Nah, Byung-sun ini langsung masuk ke dalam tokonya. Pak C itu lagi tidur ternyata. Tanpa mikir panjang, Byung-sun ini langsung menusukkan pisaunya ke dada bagian kirinya Pak C. Pak C waktu itu lagi tidur, dan karena tiba-tiba tertusuk, dia itu terbangun. Dan tentunya Pak C melakukan perlawanan, tapi apa daya karena udah ketusuk dan darah itu mulai terus keluar. Melihat Pak C yang udah nggak berdaya, Byung-sun ini langsung naik ke atasnya dan duduk di atasnya Pak C. Jadi berbaring, duduk di atasnya gini, terus bilang, C, lihatan aku, lihat. Dan langsung dia menusukkan pisaunya ini ke bagian sininya Pak C. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, seketika itu Pak C langsung meninggal. Pada tanggal 13 April tahun 2000, yaitu keesokan harinya, Byung-sun ini nggak berhenti. Dia ini lanjut lagi, dan target berikutnya itu adalah keponakannya sendiri yang berusia 52 tahun. Kenapa Byung-sun ini menargetkan keponakannya sendiri? Karena keponakannya ini terus-menerus kayak merendahkan Byung-sun dan juga menjelekkan nama baiknya Byung-sun di keluarga besarnya. Rumah keponakannya ini ada di daerah Jojiwon, Chungcheong Selatan. Nah, sesampainya di rumahnya, Byung-sun ini langsung nge-scan rumahnya. Ada orang nggak ini? Dan ternyata tidak ada seorang pun. Dan Byung-sun memutuskan untuk menunggu keponakannya untuk pulang. Byung-sun memegang pisau dan nungguin. 1 jam, 2 jam, 8 jam itu nggak pulang-pulang. Dan karena ditunggu nggak datang-datang, tapi namanya emosi ini udah naik. Siapa ya yang pernah ganggu hidupku ini ya, dipikir-pikir. Dan teringat satu orang saat dia itu masih bekerja di kuil M yang ada di Danyang. Danyang ini lokasinya di Chungcheong Utara, yang tadi semua ini di Chungcheong Selatan. Jadi satu provinsi, cuman agak beda lokasi ya. Target berikutnya ini siapa sih? Jadi sebenarnya waktu dia kerja di kuil ini, ada seorang ibu lumayan tua, 69 tahun. Namanya ibu-ibu kan kadang suka agak-agak cerewet, apa ya, kata-katanya lumayan pedes ya toh. Nah, dia ini kalau lagi nggak suka sama orang itu pedes gitu loh kata-katanya. Dan kebetulan tuh Byung-sun ini berada di kuil itu, dia itu melakukan kesalahan dan itu dimarahin habis-habisan. Dan setelah selesai diomelin, Byung-sun yang mangkal, dia itu bilang kayak, jambul rek, kayak gini. Nah, itu kedengaran lagi, akhirnya itu diomelin lagi, dan bahkan ibunya ini menampar si Byung-sun lumayan keras, dan bahkan ini mengakibatkan luka permanen di gendang telinganya Byung-sun. Jadi ibunya ini lumayan ngawur. Nah, tapi saat kasusnya ini dilaporkan ke polisi, kepala kuil dan juga orang-orang dalam itu nggak ada yang memihak Byung-sun, malah ibunya yang dilindungi. Dan bahkan Byung-sun juga diusir dari kuil diakibatkan kejadian ini. Dan tentu karena Byung-sun ini udah menghabiskan waktu 8 jam menunggu, dia nggak bisa melakukan aksi pada tanggal 13, sehingga pada tanggal 14 dia ini pergi ke kuil itu lagi. Byung-sun yang pernah kerja di situ tahu betul di mana letak pintunya, gimana cara masuknya, di mana ruang ataupun tempat beradanya ibu berusia 69 tahun ini. Kita sebut saja Ibu E, oke? Nah, ibunya ini tidur di ruangan itu gitu ya. Nah, Byung-sun ini langsung memasuki kamar itu secara diam-diam. Dia ini melakukan aksi ini di siang hari pukul 14.30. Siang jam 2.30. Setelah dia masuk ke dalam ruangan, Byung-sun ini bisik ke kupingnya Ibu E ini. Ibu E, ini loh saya Hejong yang kerja di kuil ini sampai tahun lalu. By the way, Hejong ini merupakan nama budanya Byung-sun, oke? Saya ini kembali lagi ke sini, pengen lihat ibu. Ibu E yang lagi tidur, dia itu sangat kaget dan terbangun, langsung tanya, "Loh, kamu kok kesini? Ngapain? Kok bisa masuk kamar ini? Ada apa kamu?" Byung-sun menjawab pertanyaan itu dengan muka penuh rasa marah. Ya kan ibu yang bikin telinga saya ini rusak permanen, nggak bisa denger ini sekarang sebelah sini. Dan udah gitu, ibu kan masih ngelihat saya dengan tatapan marah ya toh. Ibu E yang melihat mukanya Byung-sun yang udah sangat penuh dengan kayak aura setan ini, ketakutan, dan Byung-sun langsung melanjutkan
aksinya dengan cara menusuk bagian leher Ibu E. Diakibatkan itu, Ibu E langsung meninggal di tempat. Tapi aksi yang dilakukan Byung-sun ini kan nggak kayak yang kayak di film ninja sat gini kan, nggak. Dia melakukan tusukan dan tentunya selama ini terjadi Ibu E itu juga berteriak. Dan di kuil ini juga ada satu penjaga, ibu lain lagi, kita sebut saja Ibu F, berusia 72 tahun. Udah gitu ibunya ini tunanetra. Sebenarnya Ibu F sama Byung-sun ini nggak ada masalah apa-apa, hubungannya ya biasa-biasa aja. Tapi Ibu F yang khawatir mendengar teriakan Ibu E itu langsung teriak, "Ada apa? Ibu E, di mana?" Dan Byung-sun yang panik akhirnya juga membunuh Ibu F menggunakan palu. Jadi dipukul gitu pakai palu sebanyak 5 kali. Sehingga di kuil ini dia melakukan 2 pembunuhan kepada Ibu E dan Ibu F. Tapi karena Ibu F ini sama sekali nggak pernah ada masalah sama Byung-sun, jujur setelah Byung-sun membunuh Ibu F, dia itu menyesal akan aksi yang dia lakukan. Dan setelah itu akhirnya Byung-sun melarikan diri ke Seoul. Nggak lama setelah itu, 12 hari setelah pembunuhan yang pertama, pada tanggal 24 April tahun 2000, Byung-sun ini ditangkap oleh polisi Korea. Dan pisau yang digunakan oleh Byung-sun untuk membunuh Pak A, B, C, Ibu E, dan F itu juga ditemukan oleh polisi. Dan saat ditangkap pun Byung-sun itu nggak berusaha kayak bilang, enggak, bukan saya pelakunya. Tapi dia mengakui dan mengiyakan gugatan yang disebutkan oleh polisi. Dan saat ditanya polisi, kenapa kamu melakukan semua ini? Seperti yang bisa kita bayangkan, ya Byung-sun itu bilang, ya, saya merasa marah dan saya pengen balas dendam kepada orang-orang yang membuat hidup saya sedikit kacau seperti ini. Dan sebenarnya masih ada beberapa orang yang pengen saya habisi. Dan beberapa orang yang dia maksud ini antaranya adalah 1. Kepala kuil di kuil M yang tadi tempat dia melakukan pembunuhan Ibu E dan F. Dan juga 1 orang pendeta di gereja. Ya, 2 orang. Untuk yang kepala kuil kan kita tahu karena kepala kuilnya ini nggak membela Byung-sun, malah membela Ibu E. Tapi untuk kepala pendeta ini nggak dijelaskan kenapa dia ingin bunuh, tapi ada dendam kepada pendeta itu. Akhirnya Byung-sun ini dibawa ke pengadilan dan di sidang pertama sebenarnya dia itu cuma digugat untuk pembunuhan Bapak A, B, C karena Ibu E dan F itu kurang bukti. Tapi untungnya di sidang kedua semua aksinya ini akhirnya diterima di pengadilan sehingga dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman sebenarnya hukuman mati, tapi karena di Korea ini tidak melakukan hukuman mati, jadi ya dihukum penjara seumur hidup. Diakibatkan ini, Byung-sun ini langsung masuk ke dalam penjara dan tentunya di penjara itu dia nggak berubah jauh. Bahkan di bulan April tahun 2007, dia ini langsung memukuli seorang petugas di penjara menggunakan air panas dan juga nonjok perutnya petugas penjara karena dia merasa tidak diperlakukan baik oleh petugas penjara ini. Ya petugas penjara badaimu hotel po ya. Ya toh. Mana mungkin petugasnya itu ramah dan Bapak silahkan kesini monggo. Iya bapaknya. Waduh duluan dah Pak. Ya kan nggak mungkin gitu juga ya toh. Dan karena Byung-sun mukul petugas penjara, sebenarnya hukumannya itu ditambah lagi. Tapi toh hukumannya itu udah hukuman mati yang menjadi hukuman penjara seumur hidup. Jadi ditambah pun sebenarnya nggak ada artinya ya. Cuman kayak istilahnya kayak di Amerika kan ada penjara 300 tahun. Ya nggak mungkin toh bisa hidup penjara 300 tahun. Tapi yang dimaksud adalah perilakumu itu buruk banget kayak gitu. Dan di tahun 2013, lagi-lagi dia juga memukul seorang sipil penjara karena diperlakukan tidak baik lagi. Karena lebih tepatnya ada narapidana lain yang ngadu ke petugas dan petugasnya itu beraksi. Dan itu bikin Byung-sun marah dan petugasnya dipukul. Dan bahkan di tahun 2018, dia ini pernah nusukkan bolpen ke mukanya dokter karena dia merasa dokternya itu nggak merawat dengan baik. Dan ini mengakibatkan Byung-sun mendapatkan denda 1 juta won. Ini aku ya bingung, kalau orang nggak punya uang masuk penjara bayarnya gimana, aku ya nggak tahu gimana, tapi mungkin dari harta yang dimiliki atau gimana, diperas atau dijual atau gimana gitu mungkin ya. Anehnya, meskipun dia ini kayak orang gila gini, berdasarkan satu saksi mantan narapidana yang pernah dipenjara di satu sel, dia itu bilang kalau Byung-sun ini kalau dipanggil Byung-sun shi gitu. Byung-sun shi itu artinya kayak Pak Byung-sun gitu ya. Byung-sun ini bakal marah besar dan kayak datang nih orang terus bilang, kamu sekali lagi manggil aku kayak gitu, hati-hati ya. Kalau kamu manggil aku, manggilnya Byung-sun Hyung. Paham nggak kamu? Oh, manggil Byung-sun Shi. Kamu nggak tahu rasanya dipanggil Byung-sun Shi itu kayak apa? Ini kayak dipanggil mau dieksekusi mati. Tahu nggak? Nah,
Jadi kalau berdasarkan saksinya itu bilang kayak gitu. Jadi yo ini sih sebenarnya bisa dibilang sakar PDW yo. Dia sendiri pokoknya ngerasa nggak terima, yo dimarahin dan melakukan kekerasan gitu. Tapi satu hal yang bisa kita sadari di sini, Byung-sun ini nggak takut sama siapa-siapa, tapi dia ini takut sama hukuman mati. Bunuh orang dia nggak takut, tapi gilirannya dia yang dibunuh, kayaknya takutnya setengah mati. Dan berdasarkan info terakhir, Byung-sun itu masih hidup hingga saat ini di penjara dan berusia 74 tahun. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Memang bener sih, waktu kita emosi itu kadang kata-katanya lebih pedas ataupun cara penyampaiannya kurang baik gitu. Tapi kalau kita lihat baik-baik, khususnya buat Polo-Polo, semua usia, mau dewasa, ataupun yang di tempat kerja mungkin lebih khususnya. Biasanya itu ada satu orang yang meskipun dia emosi, dia itu tahu caranya menyampaikan emosinya dengan cara yang sangat dewasa. Kita yang melihat orang itu menyampaikan emosinya dengan cara yang sangat dewasa, kita itu jadi lebih respect dan kayak ngerasa, iya yang salah aku, atau iya ya yang salah orang itu, iya ya orangnya itu marah karena ini. Kita kayak jadi mahamin dan suasananya itu jadi lebih hangat dan kemungkinan besar kita itu akan berusaha lebih lagi agar tidak terjadi hal yang sama biasanya. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.